Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan latihan soal seleksi akademik pretest PPG, khususnya untuk pedagogi ya. Bagi teman-teman yang belum tonton part 1, silahkan tonton part 1 sampai part. Sekarang kita sudah part 4 ya. Sengaja saya buat part untuk semua jenis tes ya. Jadi mulai dari bakat, minat sampai pedagogi. Jadi saya buat yang terbaru sesuai dengan kisi-kisi. Jadi saya buat per part. Sekarang sudah part 4. Teman-teman tonton video-video saya. Untuk yang profesional yang butuh soal-soal profesional, silakan buka soal-soal UP. Takutnya saya tidak sempat buat untuk yang profesional ya teman-teman. Nah sekarang sebelum kita lanjut, saya mau ajak teman-teman dulu untuk ikut daftar di sini di Kita Lulus. Ini sangat saya rekomendasikan sekali teman-teman, bagus sekali. Soal-soalnya update, luar biasa update, bagus juga. Ini ada live class pretest PPG, ayo persiapkan diri teman-teman bersama Kita Lulus. Nah ada promo, masing-masing promo 20% ya. Paket kilat PGSD RP 99 2 kali pertemuan. Nah ini kelas online itu mulai berjalan mulai tanggal 8 sampai tanggal 9 Oktober ya. Jadi ini sangat murah teman-teman. Sebelum ujian silahkan masuk dulu, sangat murah sekali. Kemudian ada siap 1 minggu. Ini belajar full 1 minggu 3 kali pertemuan. Ada 152.200 ya. Ada juga siap 2 minggu 319.200. Ini 6 kali pertemuan. Jadi saya pikir teman-teman jangan terlalu takut untuk mengeluarkan uang ya, untuk membantu persiapan teman-teman sekalian ya. Bersyukur kita bisa termasuk dalam peserta pretest PPG. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan itu bisa terwujud ya. Ini sangat murah ya teman-teman. Ini ada benefitnya, ada kelas online Zoom bersama Ibu Salamah. Jadi Ibu Salamah itu terkenal dengan buku-buku bestsellernya untuk tes-tes CPNS dan lainnya. Latihan soal setiap materi ya. Jadi ada latihan soal setiap materi sesuai kisi-kisi terbaru. Nah, jadi mereka itu update sekali teman-teman. Akses materi dan video rekaman Zoom. Jadi bisa diakses kapan saja untuk materinya. Bisa langsung hubungi Bang Lulus di WhatsApp ini atau bisa klik di link referral saya teman-teman. Bisa klik link referral di yang ada saya siapkan di kolom deskripsi, langsung klik maka teman-teman bisa dikirim langsung ke sana. Oke, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan pembelajaran, maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes. Di dalam penilaian dikenal dengan istilah tes formatif dan tes sumatif. Perbedaannya adalah A. Cakupan materi dan bentuk soal, B. Bentuk soal dan waktu pelaksanaan, C. Cakupan materi dan waktu pelaksanaan, D. Bentuk soal dan kondisi peserta didik. Ya, apa dia perbedaan dari tes formatif dan tes sumatif? Kita lihat jawabannya. Jadi jawabannya ada di option C ya. Dia perbedaannya berada pada cakupan materi dan waktu pelaksanaan ya. Bukan bentuk soal, bukan bentuk soal ya. Kemudian bukan juga kondisi peserta didik. Jadi yang ada itu adalah perbedaan di tes formatif dan sumatif itu adalah mengenai materi dan waktu pelaksanaannya. Tes formatif contoh penilaian atau ulangan harian. Tes sumatif contoh penilaian akhir semester. Jadi materinya kalau penilaian harian bisa 1 atau 2 KD ya. Bisa atau 3 KD baru melakukan ulangan harian. Kalau tes sumatif contoh penilaian akhir semester itu
materinya beda, kemudian waktunya juga beda. Kalau teman-teman nanti insya Allah lulus, itu akan ada tes formatif dan sumatif di setiap modul teman-teman, baik modul pedagogi maupun modul profesional teman-teman, kalau seperti saya dulu ya yang lalu. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan berkomentar lah. Pagi ini penyerahan rapor untuk siswa SMP Tamalatea. Bu Neni adalah guru matematika di SMP tersebut. Saat sehabis pembagian rapor, tiba-tiba Bu Neni didatangi oleh orang tua murid sambil marah-marah dan menggerutu karena nilai anaknya jelek, padahal menurutnya anaknya adalah siswa yang pintar. Bu Neni kemudian menjelaskan teknik prosedur dan hasil pengolahan nilainya dari nilai harian, PTS, dan PAS, serta nilai sikap siswa dengan buku catatan penilaian yang lengkap. Dan akhirnya orang tua siswa tersebut dapat mengerti bahwa nilai anaknya memang sesuai dengan fakta. Dengan demikian, Bu Neni telah melaksanakan prinsip penilaian: A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Akuntabel. Kira-kira yang mana nih? Ini sudah saya bahas ya di video sebelumnya. Cuman rananya beda karena dia di situ menjaga wibawa, tegas dalam melakukan suatu kebenaran. Kalau di sini rananya itu adalah teknik penilaian yang akuntabel ya. Nah, dia di sini jadi yang benar adalah dia akuntabel, mampu mempertanggungjawabkan penilaiannya ya. Penilaian dapat dipertanggungjawabkan. Ini termasuk salah satu bentuk prinsip dalam penilaian, yaitu akuntabel. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Dari banyaknya definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, namun esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah esensi dari pengertian penilaian portofolio: A. Kumpulan hasil karya siswa, B. Rekaman hasil karya siswa, C. Rangkaian hasil karya siswa, D. Kumpulan nilai siswa, E. Kumpulan siswa. Kira yang mana jawabannya teman-teman? Ya, benar sekali. Jadi jawaban yang tepat adalah kumpulan hasil karya siswa ya. Ya, itu adalah esensi dari pengertian penilaian portofolio. Kita lihat pembahasannya. Portofolio adalah kumpulan hasil karya seorang peserta didik sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau oleh peserta didik bersama guru, sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe dan berkomentar lah. Pada awal semester, Pak Budi sebagai guru IPA selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama satu semester dan penentuan nilai akhir IPA yang menerapkan prinsip penilaian: A. Sistematis, B. Terbuka, C. Terpadu, E. Akuntabel ya. Ya, ini Pak Budi sebagai guru IPA selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama satu semester. Jadi jawaban yang tepat adalah dia termasuk di option B. Dia termasuk penilaian terbuka. Ini juga merupakan salah satu prinsip penilaian ya. Ada sistematis, ada terbuka, terpadu, dan akuntabel. Menjelaskan semua jenis teknik prosedur dan pengolahan penilaian sampai penentuan akhir, itu yang dimaksud dengan penilaian terbuka.
Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam setiap pembelajaran, Pak Chandra selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan. A. Sistematis. B. Beracuan kriteria. C. Terpadu. D. Sistematis lagi ya, saya keliru di situ. E. Accountable ya. Jadi dalam setiap pembelajaran Pak Chandra selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan. Nah, kira-kira jawabannya yang mana nih? Ya, benar sekali. Jadi dia berada pada materi prinsip penilaian terpadu ya, karena dia menilai dari awal sampai akhir, bahkan penilaiannya yang dilakukan ini untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan oleh Pak Chandra ya, menjadikan penilaian sebagai bagian dari pembelajaran. Jadi dia bisa disebut dengan terpadu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam setiap kali penilaian, Pak Jamal selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian. A. Sistematis. B. Beracuan kriteria. C. Menyeluruh. E. Accountable. Ya, Pak Jamal selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian ya. Nah, ini sudah kita dapat kata kuncinya. Jadi jawaban yang tepat adalah option B ya. Dia beracuan kriteria nih. Berisi kriteria, jadi berarti dia berpedoman dengan kriteria yang ada dalam memberikan penilaian. Penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang sudah ditetapkan. Jadi tidak asal menceklis atau memberikan nilai kepada materi tersebut. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan berkomentar lah. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka. B. Menyeluruh. C. Bermakna. D. Adil. E. Objektif. Ya, dia tidak subjektivitas ya, tidak dipengaruhi subjektivitas. Ini kata kuncinya. Jadi usahakan teman-teman juga dalam menjawab soal, yang terpenting itu adalah kita bisa main-main kata kunci, keyword ya. Kalau dalam bahasa kerennya itu keyword ya, kata kunci. Kalau orang jago itu rata-rata menggunakan kata kunci untuk menjawab soal, meskipun mereka tidak tahu sebenarnya kalau tidak dipengaruhi subjektivitas itu dia objektif. Berarti kalau dia hanya tahu tidak dipengaruhi subjektivitas, berarti dia bakal objektif. Nah, kalau tidak subjek berarti dia objek. Begitu saja mereka menggunakan kata kunci saja ya. Istilahnya menebak, tapi menebaknya juga bukan asal nebak buta ya, tapi menebaknya juga punya perhitungan atau punya kalkulasi sendiri. Jadi teman-teman nanti saya harap kalau teman-teman tidak tahu jawabannya bisa menebak, tapi jangan sambil menutup mata menebaknya. Harus ada batasan-batasan yang bisa membuat teman-teman kenapa memilih A dan B seperti ini ya. Jadi ini dia, seorang guru itu harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas dalam melakukan penilaian. Artinya dia benar-benar objektif, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Ini sesuai dengan prinsip penilaian objektif. Jadi ada beberapa itu penilaian objektif, teman-teman catat nanti ya, karena di kisi-kisi rata-rata seperti itu. Bagaimana menilai, bagaimana apa itu prinsip-prinsip penilaiannya. Baik, kita lanjut ke
soal berikutnya sesuai dengan kisi-kisi terbaru. Seorang peserta didik memprotes skor yang diperoleh pada soal nomor 4 dalam ulangan yang telah dilaksanakan. Menurut siswa tersebut seharusnya mendapat skor 5, akan tetapi guru memberikan skor 3. Ini untuk soal nomor 4 ya. Guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal tersebut dengan menjelaskan kriteria penskoran yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Peserta didik pun mengerti dan menerima skor tersebut. Prinsip penilaian yang diterapkan guru adalah A. Terbuka, B. Akuntabel, C. Objektif, D. Menyeluruh, E. Adil. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah option E, adil ya. Jadi dia sama sekali tidak merugikan peserta didik yang melakukan protes tadi karena sudah sesuai dengan prosedur penskoran atau petunjuk penskoran, kriteria penskoran ya. Kita lihat ini ada siswa yang memprotes. Kira-kira siswa ini tinggal di kota ya. Kalau siswa di desa itu tak akan berani protes ya, meskipun nilainya jelek. Nah, ini ada soal nomor 4. Dia protes kenapa mendapat skor 3. Seharusnya dia merasa bahwa dia harusnya mendapat skor 5. Nah, setelah itu dia bertemu dengan guru dan guru pun memperlihatkan menjelaskan kriteria penskoran dan akhirnya dia pun menerima kalau memang dia wajar mendapatkan nilai 3. Jadi ini sama sekali tidak merugikan peserta didik. Dia juga bisa termasuk akuntabel ya kalau saya. Ini ada prinsip-prinsip penilaian, pemberian informasi teknik prosedur bobot di awal. Ini artinya terbuka ya. 2. Dapat dipertanggungjawabkan aspek prosedur, kriteria sampai pengambilan keputusan. Nah, ini juga bebas dari subjektivitas ini atau objektif ya. Ini akuntabel ya kalau yang 2. Kemudian 5. Menggunakan berbagai penilaian aspek kognitif, afektif, psikomotorik. Ini menyeluruh ya. Atau bisa juga terpadu ya. Tidak menguntungkan atau merugikan masing-masing pihak. Nah, ini adil ya. Oke. Jadi saya harap ini prinsip-prinsip penilaian dipahami dengan baik ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa prinsip-prinsip penilaian yang sudah saya beberapa kali bahas, tapi tidak apa-apa saya ulang-ulang. Sahih berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur ya. Ini dia. Kemudian objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Ya, ada sahih, ada objektif. Kemudian adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Nah, yang keempat ada terpadu. Nah, ini berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Sama dengan kasus contoh soal yang tadi ya. 5. Menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. 6. Sistematis berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. 7. Beracuan kriteria berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Jadi ini lengkapnya ya. Kalau tadi ini secara umum ini ya, yang 5 ini secara umum.
Kalau yang ini yang 8 itu yang secara utuh atau lengkap ya. Baik, itu saja dulu yang sempat kita share, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton, semoga lulus semua yang belajar di sini. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.